Bayern Munchen akhirnya merasakan pahitnya kekalahan pertama di Bundesliga musim 2024-2025. Di Mewa Arena, pasukan Vincent Kompany harus mengakui keunggulan tuan rumah Mainz dengan skor 1-2 pada Sabtu malam, 14 Desember 2024. Alih-alih mencetak gol, Bayern justru kebobolan di menit ke-41. Assist Armindo siap sukses dituntaskan Lee Jae-sung menjadi gol. Skor 1-0 bertahan hingga turun minum. Di babak kedua, Jae-sung kembali menjebol gawang Daniel Pret sekali lagi di menit ke-60. Bayern baru bisa memperkecil ketertinggalan di menit ke-87 berkat aksi Leroy Sané. Namun, tim tamu tak mampu mencetak gol penyama kedudukan di sisa waktu yang ada. Hasil akhir pertandingan ini adalah 2-1 untuk kemenangan Mainz. Meski menelan kekalahan, Bayern tetap bertahan di puncak klasemen dengan 33 poin, unggul 4 angka dari Bayer Leverkusen yang berada di posisi kedua. Liverpool dan Fulham harus menerima hasil imbang 2-2 dalam pertandingan pekan ke-16 Premier League 2024-2025 yang berlangsung di Anfield pada malam hari, Sabtu, 14 Desember 2024. Fulham berhasil unggul 2 kali melalui gol yang dicetak oleh Andreas Pereira dan Rodrigo Muniz. Namun, Liverpool tidak tinggal diam dan berhasil menyamakan kedudukan 2 kali berkat kontribusi dari Cody Gakpo dan Diogo Jota. Liverpool sendiri bermain dengan 10 orang sejak menit ke-17 usai Andrew Robertson di kartu merah akibat melanggar Harry Wilson. Berkat hasil ini, Liverpool masih bertengger di puncak klasemen dengan poin 36. Napoli berhasil meraih kemenangan 3-1 dalam lawatan mereka ke markas Udinese pada lanjutan Serie A 2024-25 pekan ke-16 di Blue Energy Stadium pada Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Udinese sempat memimpin lebih dulu berkat gol dari Florian Thauvin, namun Napoli tidak tinggal diam dan segera bangkit. Mereka berhasil membalikkan keadaan melalui gol Romelu Lukaku, diikuti oleh gol bunuh diri Lautaro Giannetti, serta ditutup oleh gol Zambo Anguissa. Dengan hasil ini, Napoli tetap bertahan di posisi kedua dengan koleksi 35 poin, hanya terpaut 2 poin dari Atalanta yang menduduki puncak klasemen sementara. Juventus dan Venezia harus berpuas diri dengan hasil imbang 2-2 dalam pertandingan Giornata ke-16 Serie A 2024-2025 yang berlangsung di Allianz Stadium pada Minggu, 15 Desember 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. 2 gol untuk Juventus dihasilkan oleh Federico Gatti dan Dusan Vlahovic melalui tendangan penalti. Sementara itu, Venezia sempat memimpin berkat aksi Mikael Egil Elertson dan gol dari bek timnas Indonesia, Jay Itzes. Berkat hasil ini, Juventus masih tertahan di peringkat 6 klasemen dengan poin 28. Real Madrid hanya bisa meraih hasil imbang 3-3 saat bertandang ke markas Rayo Vallecano di Campo de Futbol de Vallecas dalam pertandingan Jornada 17 La Liga 2024-2025, Minggu, 15 Desember 2024, dini hari waktu Indonesia Barat. 3 gol untuk Rayo Vallecano dihasilkan oleh Unai Lopez, Abdul Mumin, dan Isaac Palazón. Di sisi lain, Real Madrid mencetak gol melalui Federico Valverde, Jude Bellingham, dan Rodrigo. Berkat hasil ini, Real Madrid gagal menyalip Barcelona di puncak klasemen. El Real tertahan di peringkat 2 dengan poin 37. Ambisi besar Barcelona boyong winger setan merah tampaknya bisa terwujud. Barcelona dilaporkan sedang menjajaki peluang untuk mendatangkan penyerang Manchester United, Marcus Rashford, dan sepertinya ambisi tim Blaugrana ini memiliki peluang besar untuk menjadi kenyataan. Menurut Vicajes, pemain sepak bola Inggris berusia 27 tahun ini kini menjadi incaran menarik bagi Blaugrana, mengingat ketidakpastian yang melanda dirinya di Old Trafford. Marcus Rashford, yang sebelumnya merupakan pemain kunci di Manchester United, kini menghadapi tantangan dalam mempertahankan posisinya musim ini, yang memunculkan spekulasi tentang kemungkinan hengkangnya. Dengan peran dan pengaruhnya yang semakin meredup di bawah arahan pelatih Ruben Amorim, ia mulai merenungkan masa depannya di klub yang menjadi tempat awal karir profesionalnya. Pada usia 27 tahun, Rashford berada pada titik kritis dalam karirnya. Kombinasi antara waktu bermain yang terbatas,
Kekhawatiran tentang gaya hidupnya dan gajinya yang cukup besar dikabarkan telah mendorong Manchester United untuk mempertimbangkan tawaran untuk sang striker. MU sudah kantongi 5 nama calon pengganti Marcus Rashford. Manchester United, MU, dilaporkan tengah membidik 5 bintang baru sebagai pengganti Marcus Rashford, seandainya sang penyerang memutuskan untuk meninggalkan Old Trafford. Pemain asal Inggris tersebut sedang diisukan akan bergabung dengan Paris Saint-Germain atau salah satu klub di Arab Saudi. Manchester United tampaknya enggan untuk melepas Rashford ke klub lain di Liga Inggris. Pada Juli 2023, Rashford menandatangani kontrak selama 5 tahun dengan nilai mencapai 325.000 pound sterling, sekitar 6,59 miliar rupiah, per pekan. Namun, sejak saat itu, ia kesulitan untuk mempertahankan performa yang stabil. Manchester United dilaporkan telah mengidentifikasi 5 calon pengganti Rashford. Nama-nama tersebut antara lain Victor Osimhen dari Galatasaray, Viktor Gyökeres dari Sporting CP, Dusan Vlahovic dari Juventus, Evan Ferguson dari Brighton, dan Kenan Yildiz dari Juventus. Kedatangan Osimhen dan Gyökeres sepertinya akan disambut dengan penuh semangat oleh para pendukung MU. Arne Slot, Federico Chiesa perlu berjuang keras agar mendapatkan kesempatan bermain di Liverpool. Federico Chiesa masih berusaha menemukan ritme permainan terbaiknya sejak bergabung dengan Liverpool pada Agustus lalu. Pemain sayap asal Italia tersebut bergabung dengan Liverpool dari Juventus dengan biaya transfer sebesar 11 juta pound. Namun, awal karirnya di Anfield tidak berjalan mulus, terhalang oleh cedera dan masalah kebugaran yang mengganggu. Pelatih Liverpool, Arne Slot, mengakui bahwa Chiesa sedang menghadapi rintangan besar untuk mendapatkan kesempatan bermain secara rutin, mengingat kondisi fisiknya yang belum sepenuhnya pulih. Dalam konferensi pers terbaru, Slot memberikan gambaran tentang rencana untuk Chiesa, yang kini mendekati kebugaran penuh. Federico telah absen lama dan minggu lalu sempat sakit. Kami harus melihat bagaimana kondisinya setelah 1 sesi latihan lagi. Mungkin dia akan masuk skuad akhir pekan ini, tetapi itu tergantung pada bagaimana dia pulih, ujar Slot. Rekor Harry Kane berada dalam bahaya setelah Mo Salah berhasil menyamakan pencapaian Steven Gerrard di Liverpool. Mohamed Salah bersinar terang bersama Liverpool musim ini, dan baru-baru ini ia dianugerahi gelar pemain terbaik Liga Inggris untuk bulan November setelah menunjukkan performa yang luar biasa bersama The Reds, menyamai prestasi gemilang pemain Liverpool lainnya. Penyerang asal Mesir ini menjalani musim yang sangat mengesankan dengan mencetak 16 gol di berbagai kompetisi, yang membawa Liverpool menduduki posisi teratas di klasemen Liga Inggris dan Liga Champions. Bulan November menjadi bukti betapa krusialnya peran Salah dalam tim asuhan Arne Slot. Mo Salah berhasil mencetak gol atau memberikan assist untuk 5 dari 7 gol yang dicetak Liverpool bulan ini, saat timnya meraih kemenangan dalam ketiga pertandingan. Aksinya yang gemilang membuatnya terpilih sebagai salah satu dari 8 kandidat untuk penghargaan bulanan Premier League. Pencapaian ini berarti Salah telah menyamai rekor Steven Gerrard untuk jumlah penghargaan pemain terbaik bulan ini Premier League yang dimenangkan oleh pemain Liverpool. Keduanya telah memenangkan penghargaan ini sebanyak 6 kali. Chelsea siap memanfaatkan kesempatan untuk menggaet Jadon Sancho dari Manchester United dengan harga terjangkau. Sancho semakin nyaman di bawah polesan Maresca dan Chelsea siap mewujudkan kepindahan permanen sang winger dari Man United. Pemain sayap Jadon Sancho terus menunjukkan perkembangan yang positif di bawah arahan Enzo Maresca saat mengenakan seragam Chelsea di musim 2024-25 ini. Meskipun sempat melewatkan beberapa pertandingan di bulan November, winger yang berasal dari Manchester United ini telah kembali beraksi dalam 2 pertandingan terakhir dan menunjukkan performa yang mengesankan. Menurut berbagai sumber di Inggris, Chelsea tertarik untuk mempermanenkan Sancho di musim panas mendatang dari Man United. Dalam ketentuan kontraknya, tercantum bahwa Chelsea memiliki kesempatan untuk merekrut Sancho dengan harga antara 20-25 juta, asalkan mereka menempati posisi ke-14 atau lebih baik di klasemen akhir Liga Primer. Lazio terbang tinggi dengan para pemain buangan. Lazio tampil apik di Serie A dan Liga Eropa musim ini. Torehan yang mengejutkan dengan elang ibu kota banyak mengandalkan pemain buangan. Klub yang berpusat di ibu kota Italia ini menunjukkan performa mengesankan di Serie A.
Saat ini, mereka menduduki posisi keempat dengan 31 poin, terpaut 4 angka dari Atalanta yang memimpin klasemen. Dalam pertandingan terakhir, Lazio berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 saat bertandang ke markas Napoli. Sebelumnya, Il Partenopei berada di puncak Serie A sebelum mengalami kekalahan dari Lazio. Performa mengesankan Lazio telah mengejutkan banyak orang. Hal ini karena mereka lebih banyak mengandalkan pemain yang dilepas oleh tim-tim besar serta talenta muda. Pelatih Marco Baroni berhasil menyusun strategi yang cerdas untuk tim Lazio. Menariknya, Baroni adalah pilihan mendadak bagi Lazio di awal musim ini, menggantikan Igor Tudor yang mundur setelah berselisih paham dengan Presiden Lazio, Claudio Lotito, sebelum kompetisi dimulai. Chelsea belum siap jadi penantang gelar Premier League. Walaupun Chelsea sedang menunjukkan peningkatan performa, Enzo Maresca berusaha menyeimbangkan harapan mengenai kemungkinan timnya bersaing untuk meraih gelar Premier League musim ini. Dia dengan jelas menyatakan bahwa kualitas Chelsea masih jauh dari yang diharapkan. Chelsea saat ini menduduki peringkat kedua dalam klasemen sementara Premier League 2024-2025, terpaut 4 poin dari Liverpool yang memimpin, setelah meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Tottenham pada akhir pekan lalu. Kemenangan melawan Tottenham ini merupakan yang keempat secara beruntun bagi Chelsea, menandakan bahwa mereka sedang dalam performa terbaik musim ini. Meski tim sedang melaju apik, menurut Maresca, posisi Chelsea saat ini belum mencerminkan tim yang siap bersaing memperebutkan gelar. Anda bisa merasakan dan mencium aroma itu, dan saat ini kami belum merasakan hal tersebut, ungkap Maresca dalam konferensi pers jelang laga melawan Brentford. Messi mengagumi Lamine Yamal. Legenda Barcelona, Lionel Messi, melontarkan sanjungan kepada Lamine Yamal. Messi percaya bahwa Barca kini memiliki bintang yang akan bersinar untuk 2 generasi ke depan, mengingat peran krusial yang dimainkan Yamal dalam tim saat ini. Salah satu bintang muda yang semakin bersinar adalah winger Barcelona, Lamine Yamal. Messi pun memberikan komentarnya tentang fenomena pemain muda yang sering dibandingkan dengan dirinya. Masa depan Lamine Yamal tergantung pilihannya sendiri, ujar Messi seperti yang dilansir dari Mundo Deportivo. Untuk periode saat ini, ia memiliki masa depan yang cerah, tambah Messi yang berasal dari Argentina. Yamal telah berhasil masuk ke dalam daftar pilihan reguler Flick meskipun usianya baru 17 tahun. Tidak mengherankan jika Messi merasa Yamal adalah aset yang bisa diandalkan untuk 2 generasi sekaligus. Strategi spesial Real Madrid untuk rekrut Trent Alexander-Arnold ke Santiago Bernabeu. Real Madrid sedang merancang rencana matang untuk membawa Trent Alexander-Arnold ke Santiago Bernabeu di musim depan. Mereka berambisi memanfaatkan situasi kontrak Trent yang akan berakhir pada musim panas 2025. El Real sudah menugaskan Jude Bellingham untuk terus menempel Alexander-Arnold. Jude Bellingham, rekan setim Alexander-Arnold di timnas Inggris, kabarnya sedang giat membujuk rekannya itu. Bellingham dikatakan terus berusaha memengaruhi keputusan bek berusia 26 tahun tersebut untuk bergabung dengan Madrid, dengan cara tidak memperpanjang kontraknya di Anfield. Menurut Relevo, inilah satu-satunya strategi Real Madrid untuk merekrut Alexander-Arnold, karena pihak Santiago Bernabeu dilaporkan enggan mengeluarkan banyak uang untuk sang bek kanan. Kedekatan Bellingham dan Alexander-Arnold memang sangat terlihat dalam beberapa kesempatan, terutama ketika keduanya bersatu di timnas Inggris. Jalinan pertemanan yang kuat kedua pemain tersebut lantas dimanfaatkan oleh Madrid. Ibarat seorang agen, Bellingham ditugaskan bisa merampungkan misi perekrutan Alexander-Arnold. Lautaro Martinez mulai bangkit dan kembali menemukan performa puncaknya. Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez, perlahan-lahan mulai mengembalikan kebugaran dan performa puncaknya setelah memulai musim dengan langkah yang kurang memuaskan. Penyerang yang berasal dari Argentina ini tengah berusaha melewati masa-masa sulit, termasuk periode tanpa gol yang menjadi perhatian utama di awal musim 2024-25 ini. Namun, tidak semua keadaan tampak kelam. Dalam beberapa laga terakhir, Lautaro mulai memperlihatkan sinar harapan yang cerah. Gazeta mencatat bahwa penyerang ini mulai kembali menunjukkan semangat yang lebih membara dalam berlari dan berkontribusi di lapangan. Fakta bahwa Lautaro terus mendapatkan kesempatan untuk mencetak gol adalah pertanda yang menggembirakan. Meskipun ada beberapa peluang yang terlewatkan, seperti saat melawan Parma,
Posisinya yang sering berada di area berbahaya membuktikan bahwa instingnya masih sangat tajam.